Gunung Saraklopo. Gunung ini terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gunung ini cukup menarik karena di sepanjang jalur pendakian kita akan bertemu dengan situs bersejarah. Gunung Saraklopo juga merupakan anak dari Gunung Penanggungan atau yang dikenal dengan Gunung Pawitra. Seperti halnya Gunung Bekel juga sama, yaitu anak gunung dari Penanggungan. Ada satu hal yang menarik dari gunung ini, yaitu memiliki ketinggian 1235 meter di atas permukaan laut. Tapi untuk mencapai ke puncak membutuhkan waktu 3-4 jam. Gunung Saraklopo juga terkenal dengan miniatur Gunung Merbabu atau Merbabu versi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, aku akan duhingin ke Saraklopo melalui jalur via Kedungudi yang berada di Trawas, Mojokerto. Sabtu 26 April 2025 kita berangkat. Jadi pada video kali ini kita akan mendaki ke salah satu gunung yang berada di Trawas, Mojokerto, yaitu Gunung Saraklopo. Di tahun 2024 Gunung Saraklopo sempat viral karena keindahan savananya, bahkan sampai disebut sebagai miniatur Gunung Merbabu. Jadi kali ini kita akan ke sana lagi melalui jalur via yang sama, yaitu via Kedungudi. Buat teman-teman yang akan mendaki ke Gunung Saraklopo, silakan download tiket aplikasi pendakian terlebih dahulu, karena untuk pendaftaran melalui via online. Berhubung kita berangkatnya mendadak, jadi sebelum sampai base camp kita sempatkan terlebih dahulu untuk mampir ke supermarket. Ya jelas, untuk beli logistik. Setelah logistik dirasa cukup, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke base camp Gunung Penanggungan Bekel Saraklopo via Kedungudi. Setelah sampai di base camp, akhirnya kita pun melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ya, walaupun daftarnya online, sebenarnya bisa daftar dari rumah. Berhubung kita adalah pendaki yang super mendadak, akhirnya ya kita pun memutuskan untuk daftar di tempat. Jadi di basecamp Gunung Penanggungan via Kedungudi ini itu sangatlah luas ya, apalagi lahan parkirnya. Kemudian di sini juga ada kamar mandi, juga ada musola, yang jelas juga ada warung. Jadi buat kalian yang mau ke sini yang logistiknya kurang atau bagaimana, kalian juga bisa membeli makanan-makanan di sini untuk dibawa ke puncak. Setelah kita packing barang dan semua dirasa siap, akhirnya jam 10:10 kita pun melakukan perjalanan. Oke, jadi kita sekarang akan trekking ke Gunung Saraklopo yang berada di Kedungudi. Jadi Saraklopo ini adalah merupakan salah satu gunung termasuk anak gunung dari Penanggungan. Jadi kita trekking sekarang itu jam 10:10. Ya nanti nggak tahu sampai atas jam berapa, cuman kalau kita lihat
video yang pertama kita sampai sana itu sekitar 3 jam setengah. Yuk gas. Jadi untuk trek awal dari Gunung Penanggungan Sarah Klopo via Kedungudi ini ya seperti ini, landai, masih enak, masih jelas, jalan terbuat dari cor ya. Oh, masih di sini. Setelah berjalan beberapa langkah, akhirnya kita pun bertemu dengan gapura ya. Dan di sini sudah jelas bahwa jalur berubah menjadi tanah. Buat teman-teman yang mau ke sini jangan kaget karena di sini pos satunya ya di base camp itu. Jadi untuk selanjutnya kita akan bertemu dengan pos 2. Setelah berjalan beberapa langkah, akhirnya kita pun bertemu dengan semacam gapura lagi ya, semacam portal. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, kita pun menyempatkan diri untuk pemanasan terlebih dahulu karena setelah ini jalur sedikit menanjak. Setelah badan dirasa berkeringat, akhirnya kita pun memulai perjalanan. Jadi untuk awal trek dari Puncak Sarah Klopo, awal masih landai, kemudian setelah kita melewati jalan cor, kita akan melewati jalur bebatuan yang cukup menanjak. Ya lumayan lah. Buat teman-teman yang mau kesini, saya sarankan untuk pemanasan terlebih dahulu ya, biar enggak ngap. Untuk vegetasi tertutup. Mantap. Ya, seperti inilah trek awal dari Gunung Penanggungan Sarah Klopo via Kedungudi. Jadi untuk vegetasi masih tertutup, masih enak, masih nyaman, dan juga jalur sangatlah jelas. Setelah trek yang kurang lebih 10-15 menit, akhirnya kita bertemu dengan warung ya ini. Dan ini bukanlah pos 2, dan kebetulan warung ini buka karena sebelumnya kita kesini tuh weekday dan warung ini masih tutup. Dan kita pun tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2 karena mengingat kita berangkatnya sudah termasuk waktu yang sangat siang. Itu dia guys, jadi ini adalah Puncak Sarah Klopo yang akan kita tuju. Sedangkan kita berada di aduh. Masih sangat jauh sekali. Ya, kita pun tetap melanjutkan perjalanan dan menikmati keindahan alam. Setelah trekking beberapa menit, akhirnya kita pun sampai di pos 2. Sampai di pos 2, di sini ada beberapa warung dan kebetulan warung itu buka. Tapi kita tidak istirahat, tetap melanjutkan perjalanan karena mengingat kita berangkat sudah termasuk waktu yang sangat siang. Untuk vegetasi Sarah Klopo dari pos 2 sudah mulai terbuka. Jadi secara otomatis bila matahari sangatlah panas, cuaca sangatlah panas, maka panas itu terkena langsung ke tubuh kita. Sebaliknya jika curah hujan atau cuaca hujan, maka hujan itu langsung kena tubuh kita. Setelah pos 2 vegetasi terbuka. Setelah berjalan beberapa menit dari pos 2, ya ternyata di sini ada warung ya. Jadi lumayan bila logistiknya kurang, kalian juga bisa beli makanan di sini. Tapi kita tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke jalur selanjutnya.
Jadi untuk trek Gunung Sarah Klopo ini setelah pos 2 sudah mulai menanjak, jadi kalian juga bisa melihat sendiri bagaimana keadaan trek dari Gunung Sarah Klopo ini. Ya, akhirnya kita pun istirahat terlebih dahulu. Karena jujur kita juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Setelah istirahat, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Ya, untuk jalur sudah nggak ada ampun, nanjak terus. Oke teman-teman, jadi kita istirahat sebentar dan di sini sudah ada daun pisang. Nah, daun pisang iki fungsi ini apa, Sam? Buat istirahat. Oke, buat para istirahat pendaki-pendaki yang lelah yo karena trek ini sangat nanjak yo. Pemenang vegetasi terbuka. Iya. Oke. Apalagi tadi malam Cok. pasti dunggungnya Nah, kan ya wis strategis banget iki, wis ketupan, wis kene nek pohon juga. Jadi kemungkinan kena angin badai iku nggak terlalu anu. Jadi mungkin sing pendaki sing tektok iki nyup nang kene ben gak ademen kena angin lho. Logika nggak sih? tubuh ya aku bang. Ya, setelah trekking akhirnya kita menemukan daun pisang ya. Kita juga kurang tahu fungsinya itu buat apa. Ya mungkin kalau kita berpikir secara positive thinking ya mungkin pendaki yang istirahat ya, karena kan memang medannya menguras tenaga. Jadi jalur dari Gunung Sarah Klopo setelah pos 2 kalian juga bisa melihat seperti ini ya. Jadi menanjak, jalur bebatuan bercampur dengan tanah. Jadi sebelum kalian ke sini silahkan siapkan fisik kalian terlebih dahulu. Karena kalau tidak persiapan ya kalian pasti bisa menilai lah bagaimana keadaannya. Jadi 11.03 atau jam 12 kurang lah. Cuaca mendung. Kemudian gerimis sudah mulai datang. Ya semoga lah nggak hujan, cuman gerimis saja. Soalnya kalau lagi musim hujan, aduh itu masuk kamera loh suaranya ini. Mantap. Dan akhirnya sekitar jam 12 kabut tebal pun menyelimuti kita. Dan secara otomatis gerimis pun sudah mulai datang. Tapi di sini kita nggak kaget karena di saat terkena kabut maka gerimis itulah merupakan bagian dari kabut. Jadi buat teman-teman yang mendaki terkena cuaca kabut kemudian terkena gerimis rintik-rintik, kalian jangan panik karena gerimis itu merupakan bagian dari kabut. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan yang cukup menguras tenaga, cukup menanjak dengan vegetasi terbuka, kita pun sampai di pos 3. Jadi keadaan pos 3 ini ada satu shelter ya, jadi lumayan bila mau istirahat di sini
dalam keadaan hujan, kalian nggak perlu khawatir karena di sini sudah ada shelter. Dan catatan sedikit buat teman-teman yang membawa tenda atau mendaki ngecamp, kalian jangan sesekali bangun tenda di dalam shelter ya, karena shelter ini merupakan tempat istirahat bagi teman-teman yang tidak ngecamp. Setelah istirahat beberapa menit di pos 3, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju candi yang pertama, yaitu Candi Carik. Untuk jalur menuju Candi Carik dari pos 3, sumpah gak ada ampun, nanjak terus. Dan akhirnya setelah trekking beberapa menit dengan menahan batin yang sangat mendalam, akhirnya kita pun sampai di candi yang pertama, yaitu Candi Carik. Jadi inilah Candi Carik, candi yang pertama dari Gunung Saraklopo, jalur via Kedungudi. Untuk di sini lahan cukup luas dan di sini ada peraturan dilarang naik ke dalam candi. Ya karena sudah jelas ya, kalau kita melihat dari strukturnya, bangunan ini bukan bangunan yang kuat. Oke teman-teman, jadi sekitar jam 12.40 kita sampai di Candi Carik. Jadi Candi Carik ini adalah candi pertama ketika kita akan ke Saraklopo. Ya seperti ini candinya. Jadi tanah cukup luas dan bangunannya itu seperti nggak padat. Jadi buat teman-teman yang kesini, di sini ada peraturan dilarang naik ke candi ya. Tadi juga ada tulisannya kita sebutkan. Mantap. Untuk trek dari pos 3 menuju ke Candi Carik cukup oke. Jadi buat teman-teman yang kesini silahkan disiapkan fisiknya, kesehatan dan pengetahuannya. Mantap. Oke, 12.08 kita lanjut ke candi berikutnya. Mantap. Ono bisa ngerti ku lu apik lu tertata ono. Ini gak salah Candi Lurah. Setelah istirahat beberapa menit di Candi Carik, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke candi yang berikutnya, yaitu Candi Lurah. Untuk jalur dari Candi Carik menuju Candi Lurah ya seperti ini, seperti yang ada di video ini. Hampir samalah seperti dari pos 3 menuju ke Candi Carik, jalur bebatuan yang sangat menanjak. Setelah trekking beberapa menit, akhirnya kita pun sampai di candi yang kedua, yaitu Candi Lurah. Untuk Candi Lurah keadaannya masih bagus. Untuk keadaan tempatnya hampir sama seperti candi yang sebelumnya, Candi Carik, yaitu ada tanah luas. Kemudian juga ada peraturan tetap dilarang naik ke atas candi, walaupun bangunannya terlihat seperti bangunan yang kuat. Akhirnya setelah istirahat sebentar di Candi Lurah, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke candi berikutnya, yaitu Candi Siwa. Untuk jalur dari Candi Lurah ke Candi Siwa ya nggak usah tanya lah, sama lah seperti ini. Dan setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kita pun sampai di Candi Siwa. Untuk Candi Siwa berada di samping kanan, ya di bawah seperti ini ya. Kita nggak turun, jadi kita nggak tahu untuk bentuk Candi Siwa ini seperti apa. Ki candi apa iki? Mbuh tulisannya ndok kono. Males maca. Cara gunung bekel. Jadi sapa pira?
Anjir gue tuh por iya. Gak kuali aja nyebutmu iku. Amin 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 amin. Aku mbok waktu. Kenalin bang. Iki dupo pinggir aku iki. Iko apa kok? Ya, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan dari Candi Siwa menuju ke candi berikutnya, yaitu Candi Guru. Untuk bangunan Candi Guru hampir sama seperti candi yang pertama ya, Candi Cari, yaitu bangunannya tidak padat. Untuk halaman masih luas sama seperti candi-candi sebelumnya, ya tetap sama, dilarang ngecamp di sini apalagi naik ke atas candi. Dari Candi Guru kita bisa berjalan ke arah selatan sedikit dan akhirnya kita bisa melihat inilah sabana yang sering disebut sebagai miniatur Gunung Merbabu. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak Sarah Klopo karena mengingat kita mendaki tektok alias tidak ngecamp. Puncak Panggungan. Jadi ini sepertinya adalah percabangan antara ke puncak Pawitra sama ke puncak Sarah Klopo ya. Kita ambil jalur kanan yaitu melewati seperti pohon yang mati ya ini. Ya seperti ini triknya untuk menuju ke puncak Sarah Klopo. Dan setelah melewati pohon yang seperti mati ini ya, tanpa terasa jalur pun berubah seperti yang kalian lihat di video ini ya, sudah mulai hijau dan ini menandakan bahwa kita sudah dekat dengan puncak. Jadi sekitar jam 1:55 ya, jam 2 lah kita baru sampai puncak Sarah Klopo. Kita istirahat sebentar ya sambil menikmati pemandangan yang ada di sini. Mantap. Jadi itu ya puncak Sarah Klopo. Berhubung kita mendaki weekend hari Sabtu, secara otomatis puncak itu rame, maka kami memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti ketika mau pulang baru kita menuju ke plakat yang ada di puncak. Dari puncak Sarah Klopo kita juga bisa melihat kegagahan Gunung Penanggungan ya, karena memang Gunung Sarah Klopo ini merupakan anak dari Gunung Penanggungan yang letaknya berada di samping pas dari Gunung Penanggungan. Untuk puncak Sarah Klopo sangatlah luas, jadi buat teman-teman yang mendaki ngecamp saya sarankan di area yang teduh di dekat pohon-pohon. Jadi puncak Sarah Klopo ini campnya sangat luas, kalian juga bisa ngecamp di sekitaran puncak atau di dekat sana seperti yang di video ini. Jadi kita sekarang sampai di puncak Sarah Klopo. Jadi puncaknya itu luas ya, jadi buat teman-teman yang mau kesini kalian itu bisa ngecamp di puncaknya. Nanti kalian bisa juga melipir cari tempat yang teduh. Di sini banyak pepohonan. Jadi kalau kalian ke sini saya sarankan cari tempat yang teduh karena ya seperti ini banyak. Jadi nggak kena matahari langsung. Apalagi jam seperti sekarang ini jam 3 sore, matahari sunset dari arah barat, secara otomatis kena kita langsung. Kalau ngecamp ya pasti panas. Apalagi kalau datang ke sini sekitar siang. Mantap. Kata hari ini jam. Kata adanya bukti nyata. Asik, laki-laki tidak bercerita. Jadi ini ya pendakian kita ke Gunung Sarah Klopo yang berada di Mojokerto.
Saya Dimas Wijaya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Terserah kalian mau like, komen, subscribe, dan share, itu terserah kalian. Jadi, kapan kalian kesini?